Sadaqah thorikon iltamisu bihi ilman sadaqallahu lahu bihi thorikon ilal jannah. Amma ba'du. Para calon mahasiswa pasca sarjana Setiu Darul Hikmah yang saya cinta sayangi, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini ya, antum dan antumna semuanya dengan kesibukan masing-masing ya, ini memilih ya untuk kuliah di Setiu Darul Hikmah, bukan di tempat lain. Tentunya ini bukan tanpa alasan. Saya nanya ke bagian pendaftaran, ya, Ustaz Mansur, ya, ini mayoritas alumni Setiu. Mayoritas ini alumni Setiu. Ya, walaupun ada sebagian yang bukan alumni Setiu, tapi itu mungkin hanya 1% mungkin ya. Di gelombang pertama hanya 1 orang. Jadi biasanya ya kalau di dunia bisnis gitu kan, orang kalau misalkan sudah pernah merasakan produk itu bagus, pasti akan balik lagi. Sebaliknya kalau umpamanya nggak bagus, pasti nggak akan balik lagi gitu kan. Ini selain merupakan segan dari Allah gitu kan, ini merupakan bukti ya bahwasanya antum semuanya ini sudah sikoh percaya kepada kualitas Setiu Darul Hikmah ya. Kalau boleh saya flashback ke belakang gitu kan ya, saya ini ceritanya merantau kemana-mana ya. Merantau ke Kalimantan setahun di Kalimantan Barat, kemudian merantau ke Jakarta setahun, merantau di Bandung di NFDSL, di sana sekolah yang paling mahal di sana, itu 8 tahun ya. Tapi ujung-ujungnya di sini juga gitu. Kata apa ini gitu. Padahal saya sebelumnya nggak pernah survei tempat ini. Yang disurvei Universitas Ibnu Khaldun. Yang disurvei malah nggak jadi, yang nggak disurvei langsung jadi. Ya. Ini merupakan skenario Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya. Jadi bukan cuma mahasiswanya, dosennya juga ini menurut saya Allah itu memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk membesarkan ya ilmu agama khususnya di Yapit, di Setiu Darul Hikmah ya. Kemudian yang selanjutnya saya di sini memang nggak gitu lama ya, masih 3 tahun gitu kan. Tapi dengar dari ceritanya para dosen senior gitu kan, bahwasanya di Setiu ini memang banyak yang sudah tua-tua kuliah lagi gitu. Saya masih muda waktu itu. Baru beberapa tahun belakangan gitu, banyak yang masih muda gitu kan ya. Tapi kalau yang angkatan awal-awal gitu kan, itu banyak yang sudah tua-tua gitu. Tapi masih kuliah di sini. Ya, sudah senior atau kolonial katanya. Ya, bukan generasi milenial katanya. Jadi ini memang kalau tidak salah hadis kalau tidak salah. Istilahnya nih dari Islam. Ada 2 orang tidak akan pernah merasa puas dan kenyang. Siapa itu? Thalibul ilmin wa thalibul mali. Orang yang mencari ilmu dan mencari harta. Gitu kan. Itu gak akan pernah ada puas-puasnya gitu. Orang belajar gitu. Di sini gitu kan. Merasa sudah mantap gitu. Tapi masih belajar lagi gitu kan. Makanya saya heran di sini ada yang alumni S1 Setiu mau masuk S1 lagi. Kalau hadis gitu. Ngapain gitu kan ya? Ambil jurus. Bukan ini gitu kan. Heran juga itu. Begitu juga dengan para pemburu harta gitu kan. Gak akan pernah habis-habis. Jadi ini memang benar gitu kan. Kemudian ya para calon mahasiswa pasca sarjana yang saya hormati, kalau kita lihat ya, kenapa antum semuanya dan kita semuanya ini dan orang-orang Islam itu perlu untuk memperoleh gelar akademik gitu kan. Karena itu merupakan satu tuntutan gitu kan. Ya. Ya. Saya dulu asalnya ketika di pesantren itu yang penting mah bisa baca kitab kuning atau muin sudah beres gitu kan. Tapi ya para ulama ya yang belajar di Mekah pada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau profesor hadis, itu menyarankan kepada kiai-kiai yang ngajar di sana, yang belajar kepada beliau di sana, kalian ini jangan cuma mandi saja di sini, tapi raih juga gelar akademiknya. Beliau sudah profesor. Kemudian juga seperti di Indonesia juga, siapa yang nggak kenal pengasuh Al-Bahjah di Cirebon gitu. Itu baru saja tahun 2025 itu baru selesai S1-nya gitu. Karena itu merupakan tuntutan gitu. Tapi kalau mau berdakwah sampai ke kampus-kampus ya harus punya gelar. Kalau nggak punya gelar ya akan kerepotan. Di sini ada sebagian dosen masalah ilmuwan, masya Allah sangat luar biasa. Akhirnya kuliah lagi gitu kan untuk memenuhi kebutuhan di kampus. Ya. Istilahnya kalau mau jadi dosen masa cuma S1 gitu. Kata orang terong gitu. Ya. Jadi ini yang perlu saya ingatkan ya, karena ini merupakan satu yang urgen gitu kan. Seperti gelar akademik ini memang penting, tapi yang sangat penting ini kan masih mau memulai tes ya, semoga semuanya ini lulus ya, tanpa syarat jauh. Kalau bersyarat itu susah nanti gitu ya. Jadi yang pertama kali saya ingatkan ini mengikuti jejak dari Imam Nawawi ya, penulis
hadis arba'in, sholihin, al-adkar, syarah sahih Muslim dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada antum semuanya, mulai sekarang ini luruskan ya antum. Luruskan ya antum. Kenapa antum ini mau melanjutkan S2 di sini? Li'ilahi kalimatillah. Untuk memberikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niatnya sudah benar, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di pembukaan yang mengutip potongan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan ya untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini merupakan ayat yang selalu jadi motivasi saya. Ketika saya mulai kendor, ingat ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalanku, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala lanahdiyannahum. Maka benar-benar kami akan menunjukkan kepada mereka ya orang yang berjuang di jalanku ya subulana, jalan-jalanku, bukan hanya satu jalan. Tapi subul, jalan-jalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk menyelesaikan kuliahnya, tapi bisnisnya juga lancar, keluarganya juga lancar, urusan hidupnya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan sampai hilang dari kita gitu kan ya. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, studio ini sudah berusia 23 tahun. Memang dulu para pendiri ya, para asatidz di sini, yang Dr. Azam itu memang hanya menginginkan di sini ada satu prodi saja, yaitu prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi seiring dengan kebutuhan zaman dan permintaan dari para alumni, kapan nih mau dibuka S2-nya? Gitu. Oh, tunggu dulu gitu kan, kita siapkan dulu syaratnya gitu kan. Makanya saya sampai ditelepon oleh satu pimpinan, ayo Ustaz di sini gitu kan, mau ngapain di situ gitu. Ini kita mau buka S2 gitu. Nah, makanya saya panggil di sini. Jadi saya datang ke sini untuk mensukseskan program sarjana. Tapi karena ada aturan ya, yang tidak membolehkan kalau mau buka S2 nggak bisa langsung ke atas. S1 langsung S2 tidak boleh. Harus ke samping dulu katanya, harus banyak prodi-prodi. Kemudian baru boleh naik ke atas. Makanya di sini ada 4 prodi untuk S1, yaitu ada IAT, ada ilmu hadis, ada ekonomi syariah, ada hukum keluarga Islam, nanti ada ini PAI juga gitu kan. Dan alhamdulillah ya untuk prodi S2-nya itu kalau kita lihat dari sejarahnya itu prodi S2 itu keluar SK-nya di 10 malam terakhir. Ini bukan satu kebetulan gitu. Di 10 hari terakhir Ramadan. Dr. Zul waktu itu ketika itikaf gitu kan diminta untuk ngambil SK itu. Langsung ditinggalin itu itikafnya. Jadwal-jadwalnya dia schedule semuanya. Ini untuk menyebut aturan. Jadi ini Masya Allah sangat luar biasa ya. Kemudian untuk awal-awal memang untuk mahasiswa ya, mahasiswa prodi sarjana ya, itu masih ada 24 orang, tapi nanti akan ada gelombang kedua. Ini 24 orang kalau tidak salah ya sekarang. Ini baru yang ada kelas B dan C sekarang ya. Jadi itu pilihannya. Kalau kelas B berarti weekend begitu ya, hari Sabtu. Kemudian untuk yang kelas C malam ya, weekend biasanya gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu saya jelaskan ya, terkait dengan tes yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini itu ada 2 ya. Yang pertama tes tulisan di tempat ini insya Allah ya sudah dijelaskan oleh panitia ya. Kemudian setelah itu insya Allah ada tes lisan, tes wawancara nanti kalau tidak salah di ruangannya berbeda-beda ya. Ada di ruangan saya di sana gitu kan, di Gunung Baru, kemudian ada di ruangannya Dr. Zul ya, di KPMP, kemudian juga ada di ruangannya kalau tidak salah Ustaz Ali Yunifah kalau tidak salah nanti akan ada 3 atau 4 nanti yang akan wawancara ya, wawancara yang jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kalau minta maaf ya, semoga antum tetap bisa menjaga semangat untuk mencari ilmu ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di studio ini insyaallah. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kalau minta maaf, Allahumma taufiq min thoriq. Assalamualaikum. Ya, untuk pendidikan itu untuk PDK terus sampai MI, MTS, A itu semuanya di Sumeneb dan di Madura. Kemudian untuk S1-nya, S2-nya 2, dan S1-nya 1 itu semuanya di Sudan. Ya, S1-nya itu di Universitas Afrika di Sudan. Kemudian untuk S2-nya di Jamiah Umum Islamiyah, kampusnya Prof. Abdul Somad gitu kan. Kemudian S2-nya juga di Liga Arab ya, untuk pendidik pengajar bahasa Arab. Kemudian untuk S3-nya di Universitas Bostur Ridho, sama dengan kampusnya Dr. Mujadi Raina. Insyaallah itu benar yang suaranya itu bagus. Itu mungkin ya.